Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas CS. Kali ini aku akan sharing tentang bagaimana kita akan mengkalkulasi sebuah keuntungan yang kita dapatkan di dalam permainan catur. Oke, kita langsung aja. Untuk posisi awal yaitu putih melakukan langkah pion E4, kemudian pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda D4, kuda C3, kuda F6, pion D3, gajah B4, kemudian putih gajah ke D2. Nah, posisi seperti ini kita akan mengkalkulasi tentang langkah yang menguntungkan buah hitam. Kita lihat di sini kuda C3 menjaga gajah di B5. Berarti kita untuk melakukan supaya gajah B5 bisa kita ambil oleh kuda di D4, berarti kita harus mengambil penghalangnya terlebih dahulu, yaitu kuda di C3 dengan langkah gajah kali C3. Dibalas gajah kali C3 dan kuda kali B5. Di sini sangat sederhana langkahnya. Adanya ancaman dari kuda di B5 dan hitam memenangkan satu perwira. Berikutnya pion E4, pion E5, kuda F3, pion D6, pion D4, kuda D7, gajah C4, kuda E7, D kali E5, kuda kali E5, kuda kali E5, dan hitam D kali E5. Posisi seperti ini pilihannya ini sedang melakukan peraduan. Jadi posisi ini putih melakukan perhitungan yang menguntungkan, yaitu dengan langkah gajah kali F7. Dibalas raja kali F7 dan putih mendapatkan menteri di D8. Oke, yang berikutnya pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, pion D4, E kali D4, kuda kali D4, menteri F6, pion C3, gajah C5, gajah E3, kuda G E7, gajah E2, rokade. Kemudian posisi seperti ini putih melakukan langkah kuda kali C6. Ternyata hitam tidak memakan C6 karena di sini ada ancaman gajah C5 tidak ada yang menjaga, jadi dia gajah kali E3 dan hitam dan putih, ada langkah yaitu kuda kali E7 dan bunyi cek di raja G8. Jadi hitam harus mengatasi ancaman dari kuda E7 ini, yaitu menteri kali E7, baru putih F kali E3, dan putih di sini memenangkan satu perwira. Oke, berikutnya pion E4, pion E5, kuda F3, pion D5, E kali D5, pion E4, menteri E2, kuda F6, kuda C3, gajah D6, pion D3, rokade pendek, D kali E4, benteng E8, gajah G5, hitam gajah ke B4.
putih melakukan pemukulan di gajah kali F6. Ternyata kita harus hati-hati untuk melakukan pemukulan, jadi di sini hitam memainkan gajah kali C3. Ternyata putih bisa melakukan pemukulan dengan gajah kali C3. Setelah dia dapat kuda, dia tarik lagi untuk mengambil gajah di C3. Jadi harus hati-hati posisi-posisi seperti ini. Berikutnya, pion E4, pion E5, kuda F3, pion D6, kuda C3, kuda F6, gajah C4, gajah E7, rokade, rokade, pion H3, kuda BD7, pion D3, pion C6, gajah G5, menteri C7, menteri D2, benteng E8, pion D4, pion B5, gajah B3, pion B4, gajah kali F6. Lalu dibalas B kali C3, menteri kali C3, gajah kali F6, pion D5, pion C5. Dan posisi seperti ini sudah kita jelas lihat bahwa kita memenangkan satu perwira. Karena tadi ada langkah yang membuat ancaman di B kali C3 ini. Kita balik B4, setelah gajah kali F6, ternyata ada pemukulan di B kali C3. Ancamannya menteri terlebih dahulu. Kalau dipukul, menterinya kena. Jadi putih harus mengatasi di petak C3 ini. Menteri kali C3, gajah kali F6. Dan ini putih kalah satu perwira. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika ada ancaman, kita harus atasi terlebih dahulu. Kira-kira merugikan atau menguntungkan kita. Oke, ini aja teman-teman tentang menghitung setiap pertukaran di dalam permainan catur. Semoga bermanfaat.